Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga hari ini kalian ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum mulai pelajaran, Ibu perkenalkan nama Ibu Maria Situmorang. Ibu mengajar matematika di kelas kalian. Mungkin ini adalah pertama kali kita bertatap muka atau belajar dalam keadaan seperti ini, yaitu dalam pembelajaran secara virtual atau dengan daring. Pertama-tama kalian siapkan buku catatan matematika, buku paket yang dari sekolah, dan buku latihan atau kertas folio. Dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan. Baik, materi matematika untuk kelas 9, bab pertama yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Perpangkatan terdiri dari bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Tujuan pembelajaran saat ini yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang dimaksud dengan perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama dengan bentuk umum, yaitu A pangkat N, artinya sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor, dengan N merupakan bilangan positif dan N disebut dengan pangkat, A disebut dengan bilangan pokok atau basis. Baik, Ibu akan berikan contoh. Nomor 1, 3 dipangkat 4. Artinya atau sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Sama dengan 81. Yang kedua, min 5 dipangkat 3. Artinya min 5 dikali min 5 dikali min 5. Min 5 dikali min 5, 25. 25 dikali min 5, min 125. Contoh yang ketiga, min 2 pangkat 4. Min 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan min 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2, 16. Min 16. Contoh selanjutnya, nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Min 2, atau ini adalah sebaliknya dengan yang tadi. Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Artinya, min 2 dipangkat, ada berapa banyaknya? Ada 1, 2, 3. Dipangkat 3. Nomor 2, min 2 per 3 dikali 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 min 2 per 3. Sama artinya, sama dengan min 2 per 3 dipangkat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dipangkat 5. Kemudian, contoh yang ketiga. 4A dikali 4A dikali 4A dikali 4A. 4A ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dipangkat 4. Itu untuk contoh perkalian berulang dalam perpangkatan. Kemudian contoh selanjutnya. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Contohnya, yang pertama, 5A dipangkat 2. Artinya 5A dikali 5A. Yang kedua, 5B pangkat 5.
5-nya ikut di pangkat 5 tidak? Tidak ya, karena yang di pangkat 5 hanya B-nya saja. 5 dikali B dikali B dikali B dikali B dikali B. Di pangkat 5 B-nya ada 5. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, min 4C di pangkat 3. Nah, untuk ini min 4C-nya ikut di pangkat 3. Jadi, min 4C di pangkat 3 itu sama dengan min 4C dikali min 4C dikali min 4C. Sekarang lihat contoh yang keempat. Min 7D pangkat 4. Min 7D 4, pangkat 4. Lihat, di sini min 7. Min 7-nya di pangkat 4 tidak? Tidak ya, yang di pangkat 4 hanya D-nya saja. Jadi jawabannya min 7 dikali D dikali D dikali D dikali D sebanyak 4 kali. Sekarang ini contoh nomor 5. Min 3/4 di pangkat 2. Di sini minnya ikut di pangkat 2 tidak? Tidak. Jadi jawabannya adalah min 3/4 dikali 3/4. Contoh yang keenam, perhatikan, contoh kelima dan 6 berbeda. Kalau yang kelima minnya di luar tanda kurung, sedangkan contoh yang keenam minnya di dalam tanda kurung. Artinya min 3/4 di pangkat 2 sama dengan min 3/4 dikali min 3/4. Ngerti? Kemudian sekarang contoh perkalian bilangan berpangkat. Seperti ini. Contoh perkalian bilangan berpangkat. Misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Ini artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Perhatikan. 3 pangkat 2 yang ini. 3 pangkat 5 yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5 atau sama dengan 3 pangkat 7. Kemudian contoh yang kedua. Min 5 di pangkat 3 dikali min 5 di pangkat 2. Min 5 dikali min 5 dikali min 5 dikali min 5 dikali min 5. Ini sama dengan min 5 di pangkat, ini basisnya min 5. Min 5 di pangkat 3 ditambah 2 atau sama dengan min 5 pangkat 5. Contoh yang ketiga, A pangkat 4 dikali A pangkat 3. A kali A kali A kali A dikali A kali A kali A sama dengan yang biru A pangkat 1, 2, 3, 4 4 ditambah 3 sama dengan A pangkat 7. Jadi untuk perkalian bilangan berpangkat bisa ditentukan sifatnya. Karena 3 pangkat 7 itu terdiri dari 3 pangkat 2 tambah 5 atau 3 kali pangkat 2 dikali 3 pangkat 5
maka dapat ditentukan sifat dari perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi, kalau bilangan pokoknya atau basisnya sama, suatu perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Ngerti? Nah, bagaimana kalau misalkan bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama? Kita lihat. 2 pangkat 5 artinya 2 pangkat 5 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 dikali. Kali lagi. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 juga. Ini bisa dibuat menjadi 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 sebanyak 5 kali. Artinya sama dengan 2 kali 3 di pangkat tuh 2, 3, 4, 5. 5. Contoh yang selanjutnya. A pangkat 4 dikali B pangkat 5. A dikali A dikali A dikali A sebanyak 4. Dikali B kali B kali B kali B sebanyak 4 juga. Bisa ditulis seperti ini. A kali B dikali A kali B dikali A kali B dikali A kali B sebanyak 2, 3, 4. Sama dengan A dikali B di pangkat 4 atau AB pangkat 4. Maka sifat dari perpangkatan apabila bilangan pokoknya tidak sama tapi pangkatnya sama menjadi A kali M dikali B kali M sama dengan AB di pangkat M. Jadi AB-nya itu dalam kurung, kalikan dulu. AB di pangkat M. Mudah-mudahan kalian mengerti. Selanjutnya, pembagian bilangan berpangkat. Contohnya, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Kita bisa tulis seperti ini. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Atau sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 kali 5 pangkat 2. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ya. 5 kali 5 bisa kita sederhanakan. Jadi 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 di pangkat 3. Oke, sekarang contoh yang kedua. Min 7 di pangkat 4 dibagi min 7 pangkat 3. Min 7 di pangkat 4 dibagi min 7 pangkat 3 sama dengan min 7 kali min 7 kali min 7 dikali min 7 dibagi min 7 dikali min 7 dikali min 7. Ada yang bisa sederhanakan? Ya, ini kita coret. Hasilnya adalah min 7 di pangkat 1 atau min 7.
Contoh yang ketiga. A pangkat 9 dibagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 9 per dibagi A pangkat 5. A pangkat 9 artinya A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi A pangkat 5. A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Ada yang bisa sederhanakan? Ya, yang ini bisa kita sederhanakan. Jadi hasilnya A kali A kali A. A kali A kali A kali A sama dengan A pangkat 4. Kalau kita perhatikan di sini, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3. Artinya sama saja dengan 5 di pangkat 5 dikurangi 2. Jadi 5 pangkat 3. Kemudian min 7 pangkat 4 dibagi min 7 di pangkat 3 sama hasilnya adalah min 7 pangkat 1. Artinya min 7 pangkat 4 dikurangi 3 yaitu min 7 pangkat 1. A pangkat 9 dibagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 4. A pangkat 4 ini artinya 4 didapat dari 9 dikurangi 4. Jadi dapat sifat dari pembagian bilangan berpangkat jika basisnya sama yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A di pangkat M kurang N. Contoh lainnya, bagaimana apabila basisnya tidak sama? Kita lihat contohnya lagi. Nah, perhatikan. Nomor 4 ini. 4 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Di sini basisnya tidak sama. Ini 4, ini 3. Tapi perhatikan, pangkatnya sama. 4 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 dibagi 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 4 dibagi 3 dikali 4 dibagi 3 dikali 4 dibagi 3. Ada 3 kali. Atau sama dengan 4 dibagi 3 1, 2, 3 pangkat 3. Baik, Ibu berikan contoh yang kedua lagi. Min 3 di pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ini min 3 dikali min 3 pangkat 2, min 3 kali min 3. Dibagi 2 pangkat 2. 2 kali 2. Ya. Jadi ini adalah min 3 pangkat 2, yang ini 2 kali 2, yang ini. Sama dengan min 3 dibagi 2 dikali min 3 dibagi 2. Sama dengan min 3 dibagi 2 di pangkat 2. Dari sini kita lihat 4 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 4 bagi 3 di pangkat 3. Karena pangkatnya sama. Min 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan min 3 dibagi 2 di pangkat 2. Dapat sifat A pangkat M dibagi B pangkat M. Apabila bilangan pokoknya tidak sama tapi pangkatnya sama, maka sama dengan A bagi B di pangkat M. Ngerti? Sekarang Ibu terangkan lagi pemangkatan bilangan berpangkat. Kalian harus ingat. Tadi bagaimana untuk penjumlahan? Penjumlahan bilangan berpangkat. Apabila basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Pembagian bilangan pangkat. Apabila basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Sekarang untuk perpangkatan bilangan berpangkat. Contohnya, 5 di pangkat 2 di pangkat 4.
Bagaimana caranya? Sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Artinya 5 pangkat 2 di pangkat 4. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sebanyak 4 kali. 5 pangkat 2 itu sama dengan atau artinya 5 kali 5 dikali 5 kali 5 dikali 5 kali 5 dikali 5 pangkat 2, 5 kali 5. Ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan 5 pangkat 8. Contoh yang kedua. Jadi soalnya min 4 pangkat 2 di pangkat 3. Sama artinya dengan min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 2 sama dengan min 4 kali min 4 dikali min 4 dikali min 4 dikali min 4 kali min 4 sama dengan min 4 pangkat 6 karena ada 6 kali. Dari sini bisa diperoleh sifatnya dari perpangkatan bilangan berpangkat. 5 pangkat 2 di pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 8. Artinya 5 pangkat 2 kali 4. 5 pangkat 8. Sekarang min 4 pangkat 2 di pangkat 3 sama dengan min 4 pangkat 6. Artinya min 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga kalian mengerti dan memahaminya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu kembali.